Halo semuanya, balik lagi di channel Amara Seksa bareng aku Ria. Nah, di video kali ini aku pengen bahas kepada kalian atau pengen sharing kepada kalian tentang kehidupan aku di Jerman kayak gitu. Biasanya sama teman-teman aku atau sama mereka yang tahu kalau aku itu kerja dan tinggal di Jerman atau di luar negeri gitu, mereka kebanyakan bilang gini, enak ya tinggal di Jerman, enak ya kerja di Jerman, bayarannya gede, bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa ini, bisa itu, pokoknya semuanya yang kelihatan itu serba enaknya. Padahal dimanapun itu semuanya punya dua sisi, itu kayak sisi mata uang gitu. Pasti ada sisi baik, pasti ada sisi buruk. Kenapa kelihatannya semuanya yang enak-enak aja, yang baik-baik aja? Karena yang di-share itu emang yang bikin positif gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya aku itu share seabrek masalah yang terjadi di Jerman atau seabrek masalah yang kami orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman ini hadapi kayak gitu. Nggak mungkin karena kita mau juga stay positif kayak gitu. Tapi pasti ada, kalau ditanya ada nggak sih enaknya, ada nggak sih nggak enaknya tinggal di Jerman itu, ada banyak banget. Dan kali ini di video ini aku pengen bahas 4 faktor nggak enaknya tinggal di Jerman. 4 aja. Nanti kalau lebih dari 4 kayaknya bakal lebih dari 10-15 menit. Nanti aku bisa setengah jam bahkan berjam-jam curhat, ngobrolin, curcol ke kalian tentang nggak enaknya tinggal di Jerman. Tapi kali ini kita bahas 4 poin aja. Poin pertama adalah yang sudah jelas, cuaca dingin. Karena di Jerman ini ada 4 musim, yang nggak kayak di Indonesia yang cuma punya musim hujan sama musim kering kerontang. Kita itu nggak pernah ngerasain bagaimana dinginnya minus 20 di Indonesia. Kayak 18, 13, 14 derajat Celcius itu udah kerasa kayak dingin banget di kita gitu. Padahal di sini orang sini udah lihat 18 derajat Celcius itu mereka udah happy banget karena emang sejarang itu cuaca panas di sini. Dari 4 cuaca di sini, 4 musim maksudnya, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, itu dari tiga-tiganya ini masuk dalam kategori yang dingin. Kadang ada istilah di Jerman itu adanya kayak gini, musim dingin, terus musim setengah dingin, terus musim panas separuh dingin, lalu udah musim gugur aja kayak gitu. Karena jarang banget, karena apa ya, di sini itu rata-rata cuacanya tuh kayak kalau udah masuk musim gugur itu 4, 5, mentok-mentok di 9, mentok-mentok di 10 gitu. Dan sekarang kan kita lagi musim panas nih di sini. Tapi ada juga kayak kadang-kadang itu tiba-tiba 10 derajat. Kemarin itu beberapa hari cuma 14 derajat aja. Padahal ini tuh bulan Juli dan ini tuh masuk dalam kategori musim panas yang harusnya itu di atas 20-an. Jadi ya gitu, apalagi buat aku ya, aku itu tinggal di Jawa Timur dan banyak menghidupkan tahun-tahun terakhir di Indonesia itu di Surabaya yang notabene merupakan kota terpanas di Indonesia atau di Pulau Jawa lah yang aku tahu. Panasnya di Surabaya itu kayak panasnya apa ya, panas yang nyengat banget. Aku nggak pernah keluar ketika aku nggak pernah keluar di Surabaya itu dengan kayak kaos doang gitu, pasti pakai jaket. Apalagi kalau naik motor digonceng teman itu udah kayak jaketan, yang padahal itu panas banget. Orang sini kalau ngelihat orang jaketan lagi panas-panas pasti dikiranya karena orang sakit ya gitu. Ya karena cuaca dingin itu loh, apa ya, apalagi musim gugur itu, kalau musim gugur itu itu rasanya kepala kayak mau copot. Aku punya alergi musim gugur. Jadi ketika ada angin musim gugur itu pasti kepala ini ya, aku nggak punya nggak punya sakit kepala sebelah, aku nggak punya migrain. Tapi ketika musim gugur itu aku udah siap-siap buat pakai kayak tutup kepala musim dingin yang tebel banget, karena kalau udara atau angin musim gugur itu menyentuh kepalaku itu aku langsung sakit kepala banget, yang bener-bener banget. Hampir setiap musim dingin itu, hampir setiap musim gugur, setiap harinya itu aku mengkonsumsi obat pereda rasa sakit. Jadi namanya itu ibuprofen. Itu kayak
aku nggak pengen minum obat lagi, tapi itu sakit banget dan aku nggak punya pilihan antara aku nahan si sakit atau aku minum obat aja gitu. Tapi seperti kalian tahu, semua obat itu ada efeknya. Dan akhirnya karena emang itu sakit banget, aku paling banyak menyerah, paling sering menyerah. Jadi aku paling banyak akhirnya ya udahlah minum ibuprofen gitu. Jadi musim gugur itu jadi musim terburuk buat aku. Karena itu aku akan selalu punya ibuprofen di dompet aku akan selalu punya ibuprofen di tas aku akan selalu punya ibuprofen di laci kerja aku. Pokoknya ibuprofen. Pokoknya cuaca dingin itu kayak apalagi hawa-hawa musim dingin itu tuh kayak dari kalian bangun itu udah gelap, abu-abu langitnya, nanti seharian itu abu-abu terus langitnya, abu-abu terus tiba-tiba udah gelap aja gitu. Jadi nggak ada nih secercah warna di langit itu nggak ada. Kalian pernah lihat nggak sih kayak awan seharian itu abu-abu banget gitu? Itu benar-benar abu-abu, nggak ada secuil warna apapun, nggak ada kelihatan matahari, nggak ada kelihatan apapun. Dan itu bikin mempengaruhi mood kita juga gitu. Kayaknya rasanya kalau musim dingin itu depresi banget gitu, kayak capek banget hidup kayak gitu. Pokoknya yang negatif-negatif itu keluarnya ketika musim dingin. Nah, kita masuk di poin kedua, nggak enaknya tinggal di Jerman adalah mahal. Kalian jangan kalian jangan tergoda dengan gaji yang gede atau macam-macamnya. Jangan lupa karena ini di luar negeri, kursnya juga beda. Jadi semua hal di sini itu harganya juga beda. Jadi imbang gitu dengan gaji yang didapat, terus living costnya kayak biaya hidupnya itu juga sepadan sama gajinya gitu. Kalau misalnya kalian boros, kalau misalnya kalian nggak pintar-pintar ngatur duit, mau dapat gaji segede apapun itu juga bakal habis gitu. Tiba-tiba kayak numpang salam gitu doang, assalamualaikum, kayak bye bye gitu, kayak cuma keluar masuk rekening aja kayak gitu. Terus belum lagi pajaknya. Jadi jangan lupa ya, untuk di Jerman itu pajak itu potongannya otomatis. Jadi nggak ada yang namanya kalian ngakalin pajak kayak gitu, nanti dibayar nanti atau pajaknya dilaporkan beda. Jadi sistemnya itu kayak kantor untuk urusan gaji sama kantornya pajak pemerintah itu semuanya udah festgebunden. Jadi udah kayak mereka itu bersinkronisasi. Jadi kamu nggak ada yang namanya tiba-tiba aku mau cuma bayar pajak segini mau kasih laporan bla bla, nggak ada, karena itu sudah dipotong otomatis. Berapa gaji bruto kalian nanti kepotong ini pajak ini asuransi ini asuransi ini bla bla bla. Dan ngomong-ngomong soal asuransi, di Jerman itu asuransinya seabrek. Yang aku punya asuransi itu adalah asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua, asuransi kalau misalnya aku nggak punya kerjaan, terus asuransi sosial, banyak dan itu potongannya otomatis dari gaji. Jadi nggak ada yang kita bayar langsung gitu. Ada sih kalau misalnya kalian kayak student gitu nanti bayar langsung bisa, tapi biasanya itu langsung nanti kalau mereka yang udah kerja yang punya slip gaji itu dipotong langsung. Jadi ketika kalian melihat gaji kotor kalian lalu apa yang ada di transfer di rekening kalian beda, itu jangan kaget, apalagi kalau bedanya hampir setengah, jangan kaget, itu udah biasa. Terus kita lanjut ke poin ketiga, yaitu rasisme. Jangan harap karena tinggal di luar negeri yang kelihatan orangnya open minded banget itu nggak ada rasisme. Ada, banyak, sama aja kayak gitu. Apalagi ketika awal-awal di Jerman, ketika aku itu lagi banyak-banyaknya pengungsi dari Suriah masuk ke sini. Terus ada juga sentimen dari warga Jerman asli terhadap Ausländer, aka orang-orang asing kayak gitu. Dan ya banyak lah sebenarnya. Jadi orang Jerman itu juga nggak seterbuka kelihatannya aja, banyak juga. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua orang juga, kayak orang Indonesia selalu baik-baik, orang luar negeri nggak ada yang rasis gitu, nggak bisa dipukul rata gitu, semua ada. Jangankan kayak
rasisme, misalnya rasisme wajah Korea, rasisme orang hitam, rasisme orang muslim, banyak, semua jenis rasisme tuh ada di sini dan hidup dan ada. Aku bahkan pernah mengalami juga ketika aku nggak bisa bahasa Jerman, atau ketika aku ada di desa yang benar-benar pure orangnya adalah orang-orang Jerman asli, itu bakal diliatin, ini makhluk apa, ini asing dari sini. Bahkan kadang ada yang ngajak ngobrol tapi dengan obrolan kayak kamu orang asing ngapain sih jauh-jauh ke Jerman gitu. Ada banyak kejadian juga asli itu, bukan lagi katanya, tapi udah kejadian udah ngalami. Nah, abaikan rasisme, kita masuk ke poin terakhir, poin keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu adalah jauh dari keluarga, teman, sahabat, dan lain-lainnya. Bagian yang ini sih yang dirasa oleh anak-anak atau mereka yang bekerja di luar, mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena kultur kita di negara kita itu, kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita dengan sahabat kita itu mempunyai relationship, kayak hubungan itu erat banget, apalagi antar keluarga ya. Kayak terus tiba-tiba kalian tinggal atau kerja atau entah alasannya apa pindah ke luar negeri, yang kalian cuma bisa telepon, video call, datang itu atau mengunjungi itu belum tentu 1 tahun sekali. Itu kayak tiba-tiba hubungan itu kayak kalian kehilangan itu gitu. Kayak homesick itu bisa jadi alasan yang bikin beberapa orang atau sebagian besar orang menyerah dan akhirnya kembali ke Indonesia kayak gitu. Untuk aku sendiri, di sisi aku, untungnya aku bukan jenis orang yang gampang banget homesick, karena udah kebiasaan sejak lulus SMA. Aku udah jauh dari orang tua, aku di Malang, aku di Surabaya kayak gitu. Jadi udah agak ternetralisir lah untuk homesicknya. Pernah nggak mengalami homesick? Pernah dong, pasti kayak gitu. Dan apa yang dilakukan, aku pasti telepon keluarga aku video call keluarga aku, biar aku ngerasa kayak aku tetap bagian dari keluarga aku kayak gitu. Untuk kalian yang sedang di luar negeri dan ngerasa homesick, jangan ditelan sendiri, kalian masih ada teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya terlalu banyak teman di sini, karena orang Jerman itu juga termasuk orang yang kadang pemilih untuk berteman, ya telepon aja, video call aja sama keluarga kalian, sama sahabat kalian. Jangan biarkan kalian merasa sendirian di negara orang lain yang notabene sudah jauh banget dari negara kelahiran kalian. Pokoknya jangan biarkan depresi menyerang kalian gitu. Stay happy semuanya, stay positif, bleib gesund alias sehat selalu kayak gitu. Karena aku akan mengakhiri video kali ini sampai di sini. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga, dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya aku ada video baru, kalian akan ada notifikasinya dan gak akan ketinggalan. Nah, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu.